Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, hanya Allah yang pantas disembah. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barakah. Ya, jadi saya Andi Adongponi Dava Putra Kadir, manajemen Haji dan Umroh kelas 6A, akan sedikit membuat wawancara singkat kepada rekan saya ini. Kalau boleh tahu siapa nih namanya nih? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi, perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya berasal dari Jambi, sekarang dan menempuh pendidikan di Bandung, yaitu di Universitas Islam Nusantara. Saya juga semester 6. Kalau boleh tahu jurusannya apa nih? Untuk jurusannya saya ngambil prodi Pendidikan Agama Islam. Masya Allah ya, berarti kita berkesinambungan ya dengan saya manajemen Haji Umroh, dengan Anda juga yang pendidikan agama Islam. Ya, pasti kan di agama Islam kan pasti ada haji dan umroh ya. Oh, pasti. Karena itu kan rukun Islam juga tuh termasuk. Coba saya sedikit bertanya mengenai tentang haji dan umroh ya. Perspektif Anda tentang haji dan umroh itu seperti apa sih? Bisa dijelaskan enggak? Baik. Mungkin sedikit menurut pandangan saya, haji umroh itu kan mana yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Andi itu, bahwa haji itu termasuk rukun Islam yang kelima. Jadi saya sebagai umat muslim juga pastinya ada niatan atau keinginan untuk menunaikan rukun Islam agar apa? Secara hukum kita itu benar-benar sudah menjalankan tahapannya, udah sampai bisa haji itu kan udah luar biasa. Nah, sekarang baik, siap. Sekarang kita berbicara tentang haji dan umroh. Itu direkam nggak itu? Direkam? Wah, kalau kayak gini saya masuk dong. Enggak apa-apa, Pak. Aman. Nanti bisa dipotong. Jadi ya itu kan haji itu kan wajib bagi umat Islam bagi yang mampu. Udah ada apa, kita sebagai muslim harus menyiapkan ya materinya, secara zahirnya juga harus siap. Dan ini jadi kendala, bukan kendala, banyak problem. Anak muda itu secara materi sebenarnya sudah mampu, tapi kenapa kok harus menunggu tua? Kan ada juga orang tua yang dia udah berumur tua, tapi kenapa udah hampir tua, udah hampir tutup usia, tapi dia belum sempat untuk menjalankan haji. Nah, sekarang ada jalan pintas, bukan jalan pintas ya, haji dan umroh, dimana haji itu lebih wajib bukan umroh. Nah, sekarang itu orang tua itu banyak beralih ke umroh dengan alasan apa? Haji itu waktunya lama. Dan kebalikan bagi anak muda itu udah punya siap materi, cuma dia nunggu tua agar apa? Nunggu imannya kuat. Itu harus dijaga. Kita sebagai manusia yang muda yang sudah mampu, jangan sampai kalah sama yang tua. Oke, baik. Jadi statement yang diberikan oleh Kang Hafiz ini bahwasannya kepada para pemuda ya, kalau misalkan memang kalian sudah sanggup secara materi ya, why not gitu, kalau misalkan Anda untuk mendaftarkan Anda untuk berhaji ya, apalagi umroh. Kalau misalkan memang sudah siap materi, kan umroh tuh apa sih namanya, kan banyak tuh di Indonesia, banyak travel, kalian bisa apa sih namanya mendaftarkan diri untuk haji atau umroh. Kalau misalkan memang kalau misalkan di Indonesia kan waiting list di haji itu kan memang agak lama ya. Berbeda-beda tempat pun berbeda-beda tahun juga. Bisa 5 tahun, bisa 5 sampai 10 tahun ya. Nah, ya kan minimal kalau misalkan haji kita mesti nunggu lama, ada umroh gitu kan. Umroh tuh kayak peraknya sebelum haji nggak sih? Ya kayak gitu. Jadi ya kepada para pemuda-pemudi yang ada di Indonesia, jikalau memang kalian sudah siap secara materi, ya why not gitu kan. Tadi kan kita statement ini atas dasar materi. Kalau misalkan mental tuh bagaimana itu? Secara mental, makanya itu banyak khususnya yang muda, kita bahas yang muda. Mereka berpikir
Saya belum siap secara keimanan. Karena ada juga berpikirnya umroh itu sebagai tren sekarang. Bagi anak muda itu umroh itu tren. Kita ketika dianggap mampu sukses itu udah umroh juga jadi tren kan. Nah itu tuh jangan sampai kita oke lah itu tuh bonusnya lah. Jadi usahakan untuk niat kita benar-benar menjalankan perintah dan melaksanakan sesuai syariat. Jadi kalaupun ada hal lain itu ya bonusnya. Iya. Tapi kalau misalkan bekal untuk perihal mental ini kira-kira ada nggak menurut Kang Habib ini untuk berhaji atau berumroh? Ya, Persiapan mental kan? persiapan mental ya kita tentunya harus mempersiapkan itu. Karena sebelumnya juga kan ada apa kalau untuk vaksin itu kan Iya. secara fisik ya. Terus secara mental ya tentunya kita harus benar-benar sudah meyakini dan terus kita punya wawasan kita itu agar apa ketika kita pelaksanaan kita enggak down, Nggak linglung juga ya? linglung gitu, nggak harus berapa-berapa. Sekarang kan udah zamannya teknologi, bisa mengakses atau mencari informasi apapun itu dengan mudah. Apalagi sekarang banyak anak muda yang punya wawasan tinggi, apalagi udah berkenal gitu sama anak-anak MHU haji umroh itu mah luar biasa. Wawasannya itu pastinya untuk haji dan umroh itu mumpuni sekali. Dan apalagi juga setiap travel kan pasti memiliki program untuk manasik haji. Itu kan manasik haji, manasik umroh kan di situ kan dijelaskan dan dipaparkan bagaimana tata cara haji, tata cara umroh, terus juga apa yang perlu disiapkan, itu semuanya sudah dipaparkan. Jadi ya kepada para pemuda-pemudi gitu yang kayak udah siap secara materi, kan untuk materi udah siap nih kan. Kalau misalkan berbicara mental ya itu banyak yang bisa kita beri dari travel ada programnya mengenai manasik haji, manasik umroh gitu. Jadi jangan sampai benar-benar dijadikan alasan gitu bahwasannya kita masih belum siap untuk iman saya masih lemah gitu. Jangan. Nah, beruntung gitu ketika memang sudah mampu kan ya apa salah. Betul. Nah, tapi apa ya namanya? Experience merasakan, kebetulan kalau boleh tahu Anda ini udah pernah haji belum? Oh saya Umroh. kalau haji belum, kalau umroh udah 5 kali. Udah 5 kali tuh. Gitu. Jadi experience yang dirasakan pada saat gini deh, hal kecil dulu, jangan dulu ke umrohnya, naik pesawat aja tuh, gimana tuh rasanya tuh? Bayangin ya kita naik pesawat itu kurang lebih berapa? 9 jam. 9 jam pesawat itu kan. Jadi kalau kita memang nggak siap gitu kan, pastinya jenuh gitu kan. Cuma di dalam pesawatnya itu kita happy sebenarnya. Dengan apa? Berzikir. Banyak membaca Al-Quran. Itu kan udah kita persiapkan dari rumah gitu. Iya. Tapi ketika kita nggak siap, pastinya jenuh kan, kita bingung mau ngapain di dalam itu selama 9 jam kurang lebih. Apalagi juga kan di pesawat pesawat udah canggih, jadi kan kayak apa sih namanya, di radionya tuh kita bisa mendengar murotal, bisa melihat film-film animasi atau film-film yang lain. Pokoknya di sana universal juga sih, karena kan teknologinya juga udah canggih. Tapi salah satunya kita bisa mendengar murotal untuk merilekskan badan kita pada saat di apa sih namanya, di udara gitu kan, jauh dengan daratan. Itu kita bisa ingat Allah, masya Allah. Kalau kita nggak mempersiapkan itu kan wah udah jenuh tadi ya, misalnya kita bingung mau ngapain, terus berpikir kalau jatuh nih udah nggak ada selamat ini. Iya. jangan nyawa, jasad pun udah nggak utuh gitu kan. Iya. Kan? Tapi pada saat di pesawat itu apakah merasakan turbulence gitu? Tapi kan kalau turbulence kan sudah hal yang lumrah ya. Itu tergantung kelasnya. Kalau pesawat capung sih gini dia pesawat ini. Langsung bergetar seluruh. Oke, berarti pada saat di pesawat itu emang udah apa sih namanya, rasa excited untuk segera mendarat di Baitullah atau di Makkah itu udah tinggi ya, udah. Karena hati kita kan, niatnya kita udah untuk ibadah, jadi nggak memikirkan yang lain-lain. Itu makanya perlu kita persiapkan dari rumah. Iya. Pada saat sudah di lokasi umroh itu gimana tuh rasanya? Masya Allah sekali hati. Saya curiga dia umroh di Pusdai dia. Dia berkasih ini kayaknya. Jadi begitu udah sampai saya pastinya secara psikis kita terpengaruh ya. Iya. Suasana Indo sama yang di Arab sana ya pasti berbeda gitu. Dari segi apa ya? Betul.
terus suhu, itu kan berpengaruh, pasti punya dampak. Cara mengatasi hal tersebut itu kayak gitu. Ya itulah ilmu adaptasi. Ilmu adaptasi. Jadi bunglon. Maka kan ketika kita udah mempersiapkan itu kita nggak kaget. Tapi kalau Iya, baru iya. orang yang pertama pasti kultur shock. Iya, iya. Dan itu pun kalau misalkan kita merasakan kultur shock pun wajar ya. Wajar. Apalagi yang pertama itu kalau udah sering, gitu kan makanya kalau bisa tiap minggu. Tiap minggu bro, tiap tahun haji ya. Belum. Kalau memang sudah mampu kenapa tidak ya? Iya, iya, iya. Alhamdulillah ya dari apa sih namanya obrolan kita tadi ini kita bisa tahu bahwasannya ibadah haji dan umrah itu adalah ibadah yang simpel. Bahwasanya kalau misalkan memang diri kita sudah siap secara materi, why not? Kenapa? Karena kalau untuk pembentukan mental dan persiapan mental untuk haji itu ada penggemblengannya, ada programnya juga. Tapi kan kalau misalkan materi kan emang agak-agak setiap orang punya strugglingnya masing-masing. Ya. Tapi ya itu kembali lagi kepada diri masing-masing. Kalau misalkan memang sudah merasa siap untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji itu langsung gaskan sih ya. Kita mah Cari apa travel umroh haji apalagi kalau kurang makanya kenal-kenal sama anak mahal. kenal sama saya. Ayolah kalau mau umrah nih ya. Aman. Kayak gua kalau gua udah punya travel. Semester depan aja. Semester depan kok belum lulus bang. Ya jadi kayak gitu alhamdulillah selesai sudah wawancara yang ngobrol-ngobrol singkat dari saya kepada rekan saya ini. Semoga output dari wawancara ini mendapatkan hasil yang apa sih namanya, hasil yang manfaat, terus juga sama-sama manfaat nih buat diri kita semua nih. Kita juga jadi tahu tentang haji dan umroh gitu kan. Abangnya juga bisa paham, bisa bercerita juga, saya juga jadi tahu oh haji itu seperti ini, oh umroh itu seperti ini gitu kan. Jadi gitu ya guys ya. Mungkin cukup sekian ya dari kita, apa ada yang ingin dibicarakan lagi? Cukup. Cukup ya. Ya cukup sekian dari saya. Terima kasih ya Bang Hafiz. Aduh, sudah jauh-jauh nih dari Jambi nih untuk tugas ini doang nih Bu. Kalau bisa nilainya A ini Bu. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.